Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi ya dengan saya Mas Kuncoro, mekanik koplak, dan gak bosan-bosannya juga untuk membagi video-video yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini saya sedikit akan memberitahu gimana cara merawat sepeda motor matic kesayangan Anda agar tidak mudah rusak. Di beberapa kejadian dan pengalaman di lapangan, saya selalu memperhatikan ada bagian-bagian yang memang perlu diperhatikan secara khusus kan gitu, dan apa aja itu kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti video kali ini bermanfaat. Ini seperti biasa ya, ini saya tidak bisa mengedit video atau membuat agar video ini semakin menarik untuk ditonton. Sebenarnya ketika kita membaca judulnya atau membaca judul lah mungkin kan ya, menurut kita menarik enggak kan gitu. Kalau tidak menarik ataupun enggak bermanfaat ya saya rasa enggak perlu langsung ditonton kan. Tapi dengan judul itu kita membutuhkan enggak nanti gitu. Jadi di sini saya sedikit berbagi mengenai tata cara merawat sepeda motor matic kesayangan Anda, ya kan? Karena salah perawatan yang mengakibatkan motor itu juga kembali rusak gitu. Ya kesadaran lah intinya, kesadaran. Namun setelah kita servis atau setelah kita perhatikan, namun motor tetap rusak ya, mungkin ada beberapa faktor yang memang mungkin faktor kualitas barang itu. Yang kedua ya nasib mungkin ya gitu. Karena kita sudah memperhatikan dan sudah antisipasi namun masih kena ya, mungkin satu nasib. Yang kedua ya mungkin secara perbaikan dari awalnya itu yang kurang tepat. Misalkan kita datang ke bengkel namun si bengkelnya atau si mekaniknya nggak ngerti gitu, yang semestinya dikerjakan itu apa kan itu. Mungkin hanya sepintas aja yang dianggap mereka nggak perlu dibuka atau nggak perlu diservis. Memang benar ada beberapa bagian yang nggak perlu diservis, ada juga memang perlu diperhatikan gitu. Walaupun nggak rusak dia tetap harus diperhatikan, dicek kebersihannya gitu, terutama di era panbelnya ya atau balting. Nah di sini saya sedikit memperhatikan mengenai kejadian-kejadian yang di lapangan langsung ya, yang saya temuin ya, dan itu memang ngepeknya sangat luar biasa apabila sesuatu itu tidak diperhatikan. Oke, sini saya sedikit menjelaskan. Ini Vario 125 ya. Nah, di sini biasanya kenapa motor itu cepat berasap, salah satunya yaitu ya kotoran ya. Ini akan yang baru, rem cekernya, ini blok, dan ini head yang udah saya cuci kemarin. Jadi di sini saudara-saudara ya, yang ingin perlu digarisbawahi bahwa kita itu harus rajin ganti oli ya. Minimal 1500 km dari sekarang gitu. Misalkan hari ini kita ganti kilometernya 2000 kan gitu. Jadi dari 2000 itu hari ini kita tambah 1500. Kita tambah 1500 menjadi 3500. Berarti pada saat kilometer 3500 itu sudah harus ganti oli gitu. Nah, itu ya catatannya ya. Itu tergantung juga kondisi motor. Apabila motor memang sudah berasap ya nggak perlu pakai kilometer. Tapi intinya ketika motor itu masih normal dalam keadaan sehat ataupun pas pada saat penggantian oli itu oli tidak berkurang sebagaimana mestinya,
Jadi tampungannya itu tetap utuh, misalkan 800 mili itu kan, ya paling kurang-kurang 700 mili lah. Jadi itu ya harus apa ya, itu harus tepat waktu gitu dari situ. Yang kedua yaitu dari saringan udara. Ini dari saringan udara. Saringan udara ini harus apa ya, dia harus lembab. Lembab itu ibaratkan dia kering tidak, basah namun juga tidak gitu. Kita ambil contoh tadi, sini saya tetesin, nah ini ada tetesin oli, yang di sininya kan enggak. Nah, jadi debu itu langsung dia nyerap ke filter ini gitu, atau ke apa ini ya, kayak jenis kardus nih, bahasa lain daripada itu apa ya. Kita ambil contoh, ini kan ini kering ya. Kalau kering itu, nih kita contohkan, nanti dia keluar berasap. Nah itu. Nah ini kan debu ini. Karena dia tidak kering, maka timbullah debu seperti ini. Kalau dia lembab atau basah, bahasa umumnya, dia akan berhenti langsung dia. Kalau dia kena oli kan dia langsung apa deh ya? Tidak akan mungkin timbul dari debu seperti ini. Jadi ketika dia timbul di debu seperti ini, maka dia akan dihisap langsung melalui lubang ini. Nah, yang nanti tembusnya ke sini. Nah, yang dihisap langsung oleh ini kan gitu. Ya ke sini ini. Nah, maka di sini tuh akan kotor. Kotor langsung berdebu ini karena kemarin sudah saya cuci. Harusnya kemarin saya tidak cuci dulu ya, ini karena udah saya cuci nih kemarin, jadi bersih. Setelah itu dia masuk ke ruang bakar ini ke sini, jadilah dihisap oleh mesin, maka dia masuk ke dalam ruang bakar. Dari sini dia, nah ini masuk ke sini, dan ke sini langsung ke ruang bakar. Masuk ke ruang bakar, ke dalam boring atau blok. Nah, jadi digesek-gesek, jadi debu tadi itu kena gesek-gesek ini piston, jadi permukaan ini akan tergores. Nah, dari sinilah timbulnya kerusakan atau timbulnya berasap tadi, berawal dari situ gitu. Jadi intinya untuk para saudara-saudara kalian, diusahakan ini ganti filter udara yang lembab. Ini kering nih, dia lembab itu banyak sih, nggak mesti harus asli, banyak juga produk biasa, maksudnya tidak standaritas bawaan sepeda motor lah gitu istilahnya. Misalkan motornya ya Honda, ya dia produknya AHM kan, Astra Honda Motor, atau HGP kan gitu, Honda Genier 4, atau ya kalau Yamaha dia Yamaha. Intinya nggak harus mesti yang asli, asal dia lembab. Lembab itu fungsinya untuk menahan lajunya apa ini, atau untuk memberhentikan terjadinya debu ini masuk ke dalam ruang bakar, sehingga motor itu cepat rusak. Nah kan ke situ kayak debu ini tadi kan, nah, ini debu inilah. Nah jadi ini kalau dijumlahkan dari sekian lama, 1 bulan aja dalam kondisi seperti ini, mungkin 4-5 bulan motor itu sudah berasap gitu. Kita ambil contoh aja, kalau seandainya kita berkendara atau melalui atau berjalan di kondisi jalan yang berdebu, lalu kita tidak menutup hidung dan mulut, besar kemungkinan kan kita akan terhisap. Nah kalau kita lalui berhari-hari, ya mungkin kita akan mungkin TBC mungkin ya, atau batuk lah itu, muntah darah, atau tenggorokan kita mungkin akan saluran pernapasan kita akan terganggu. Sama halnya dengan sepeda motor kan itu. Nah ke situ ya. Jadi intinya rajin ganti oli dan periksalah selalu saringan udara. Tuh catatannya ya. Untuk di bagian safety itu juga gampang. Itu sebenarnya tambahan untuk
para teman-teman mekanik ya kan gitu. Kalau untuk yang di era CVT itu perlu juga kita cek agar kondisinya tetap karena biarpun motor baru juga harus perlu dicek gitu. Misalkan kan itu ini daerah sini ini namanya kopling ganda, ini tingkat kedalamannya juga mempengaruhi tenaga. Ini debu ini debu ini, nah ini debu. Nah, debu-debu ini yang harus kita bersihkan. Nah ini kan juga di sini juga masih banyak debunya. Ini harus kita bersihkan, perhatikan ini. Ini debu ini. Nah, lihat nih. Ini ya, ini juga harus dibersihkan. Nah, ini debunya nih. Minimal 4 atau 5 bulan sekali dibersihkan, tapi dilihat juga dari kondisi medan tempur yang kita lalui. Nah sekarang area balting, apa area ini kan. Oke, itu area sini. Ini kita tarik. Nah, sekarang kita lepas. Sekarang sini, ini kondisinya juga sudah peyang-peyang, nah, kan? Nah ini kan kondisinya udah, ini juga mempengaruhi getaran. Jadi dibersihkan kotoran-kotorannya, bisa dicuci menggunakan sabun. Setelah kering baru kita pasang. Nah, ini jadi setelah kita bersih semua kan ya, ini kita juga kita bersihkan nanti kan gitu. Kotor nih, dibersihkan, dicuci menggunakan bensin. Nah setelah itu pada saat pemasangan ini dilumasi oli atau grease atau gemuk secukupnya aja ya, tidak boleh banyak-banyak. Kenapa? Kalau dia nanti kering pastinya dia akan cepat rusak. Nah, untuk yang di bagian ini di sini diperhatikan. Wah, itu udah mulai kering tuh. Di dalam ini kalau gemuknya atau grease-nya itu udah kering, nah, seperti gini, itu udah wajib diganti. Maka dia akan dibukain, nanti ini dibukain satu-satu, dipretelin. Kalau dia tidak diganti grease-nya, nanti dia akan seperti ini, oblak. Ini kalau di bawah jalan pasti bunyinya kasar kan gitu. Jadi harus wajib dibersihkan. Jadi itu perawatan sepeda motor matic. Kalau daerah belting ini kita cukup memberitahukan aja service safety gitu. Harusnya mekaniknya atau bengkelnya ngerti gitu. Jadi dibuka aja, dibersihkan. Kalaupun memang tidak rusak tetap harus dibersihkan gitu. Karena kayak debu-debu tadi itu memang sangat ini ya. Nah, itu ini enggak seberapa ini. Biasanya jauh lebih banyak daripada ini gitu. Yang kurang lebih seperti itu cara perawatan motor sepeda motor matic kesayangan Anda. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah rajinlah ganti saringan udara dan oli. Nah, ingat saringan udara yang saya bilang tadi dia harus lembab. Dia kering jangan, basah juga jangan. Kalau basah nanti juga dia sembab motornya. Intinya dia lembab. Coba kita tinggal sampaikan aja kepada si pembengkel atau mekanik gitu. Minta yang lembab atau yang nyerap debu gitulah. Dan untuk oli ya, paling tidak ya semin-minnya itu ya 1.500 lah ya kan. Itu akan jauh lebih bagus kan itu. Ya kalau seandainya 2 bulan itu belum ada 1.500,
ya nggak perlu diganti, nggak masalah gitu. Tapi kalau udah 2 minggu atau seminggu udah 1.500 harusnya diganti gitu, sesuai perjalanan ya. Mungkin sebatas ini yang bisa saya informasikan ke saudara-saudara ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Inilah cara merawat sepeda motor matic Anda gitu ya. Kalaupun cara ini dianggap tidak bermanfaat atau sama saja tetap rusak dan segala macam ya, mohon maaf kan itu ya. Kalau memang itu semua sudah kita kerjakan namun motor itu tetap rusak ya, itu wallahu alam ya, itu memang sudah di luar akal manusia lah gitu. Karena beberapa itu banyak faktornya juga. Kalau berasap udah terlanjur stang ininya kena, kotoran banyak, nah, jadi bisa juga menyebabkan itu berasap. Jadi intinya kurang lebih seperti itu cara merawat sepeda motor matic Anda, yaitu rajin ganti oli dan saringan udara. Udah kuncinya itu aja sebenarnya, rajin-rajinlah ganti itu gitu. Yang kedua daerah panbel itu atau balting, kalau itu udah tugas orang bengkel itu kan ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya untuk yang memiliki sepeda motor matic Anda ya. Kalaupun tidak bermanfaat ya saya mohon maaf. Saya pun juga proses belajar, bukan berarti saya membuat video ini bahwa saya yang paling mengerti, paling memahami gitu, tidak. Intinya saya menceritakan pengalaman yang sering saya temuin di lapangan. Jadi kondisi yang biasanya sering berasap itu memang ya kondisi oli jarang diganti dan saringan udara itu mungkin sampai bisa untuk nanam sayuran saking kotornya gitu. Nah, itulah pengalaman yang saya temuin di lapangan. Gak ada namanya yang motornya berasap tanpa sebab gitu. Nah, pertama juga oli, yang kedua saringan udara. Dah itu aja itu yang sering saya banget, 99% saya temui perkara itu kalau motor-motor baru, kenapa dia rusak gitu. Mungkin itu ya. Yang ini atas dasar penemuan saya ya. Kalaupun dianggap nggak benar ya monggo, tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan karena saya pribadi pun atas dasar ya kita temu di lapangan gitu. Oke, tidak memperpanjang video ini, semoga bermanfaat ya. Kembali lagi ya, adapun kalau memang di dalam video ini ada kata-kata yang memang nggak sopan ataupun nggak menarik ya, saya mohon ampun dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik kopla.